Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang saya hormati. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang fokus, kemudian masalah dalam penelitian kualitatif dan judul dalam penelitian kualitatif. Anda bisa lihat slide yang ada di bawah ini. Baik, PowerPoint yang saya tampilkan kali ini bicara tentang masalah, kemudian fokus dan judul dalam penelitian. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu riset atau penelitian kualitatif. Maka pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang apa itu masalah dalam penelitian kualitatif, kemudian apa itu fokus dalam penelitian kualitatif, dan contoh-contoh pembuatan judul dalam penelitian kualitatif. Pertama, masalah penelitian. Sebagaimana semester yang lalu saya sampaikan bahwa setiap kali kita penelitian itu pasti berangkatnya dari masalah. Pasti. Jadi sesuatu yang tidak ada masalahnya berarti tidak bisa diteliti. Dan kita nanti pada akhirnya riset itu adalah menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi masalah itu berbeda dengan rumusan masalah. Nanti dalam proposal itu ada tersendiri yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu ya sasaran kita atau tujuan kita ketika kita melakukan penelitian. Sebab nanti kita akan menyelesaikan dari masalah riset itu sendiri. Nah, kemudian dari masalah itulah diangkat menjadi judul penelitian. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif ini, judul itu adalah berangkatnya atau diangkatnya dari masalah penelitian. Jadi nanti kalau orientasi masalah riset Anda sudah jelas, kemudian sudah terorientasi, sudah terlihat, itu mudah sekali untuk diangkat menjadi judul penelitian. Nah, oleh karena itu, pesan saya, ketika Anda melakukan riset, silakan cari masalah penelitiannya yang memang betul-betul masalah penelitian itu ada. Sebab dari situ Anda nanti akan menyelesaikan masalah riset itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sebagaimana dulu ya saya sampaikan di semester 4 kalau tidak salah di pengantar penelitian itu tentang masalah-masalah penelitian itu. Nah, jadi antara penyimpangan antara penyimpangan dengan yang seharusnya itu berbeda, itu disebut masalah. Sedangkan rumusan masalah itu pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang dicarikan jawaban yang nanti melalui pengumpulan data. Nah, saya tidak menjelaskan masalah secara umum, masalah secara rinci, tapi secara umum. Tetapi kalau tidak salah saya sudah pernah jelaskan apa itu masalah penelitian. Yang semester lalu itu rinci sekali saya jelaskan tentang apa itu masalah-masalah penelitian itu. Jadi secara umumnya masalah itu penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Misalnya kalau di Fakultas Tarbiyah misalnya CBSA itu cara belajar siswa aktif. Secara teori ya cara belajar siswa aktif itu A, B, C, D misalnya. Tetapi pada kenyataannya malah nggak sesuai gitu, nggak cocok. Nah itu masalah. Apa masalahnya? Apakah di siswanya misalnya atau di teorinya itu gitu kira-kira. Nah seperti halnya juga kita di sini. Ada pengajian misalnya, ada pembinaan agama yang bagus di masyarakat, tetapi kok peningkatan narkoba, peningkatan anak-anak kenakan remaja malah meningkat, malah masih ada. Nah itu jadi masalah. Harusnya tidak. Jadi di situ ada kegiatan harusnya bersinergi yang bagus. Jadi itulah disebut masalah penyimpangan antara yang seharusnya begini, tetapi yang terjadi berbeda. Nah itu kira-kira begitu. Ketiga, sebaiknya saat penulisan proposal, nah masalah yang ada itu ditujukan dengan data. Makanya ini disebut dengan data dasar.
hasil eksplorasi Anda ke lapangan atau hasil studi pendahuluan, kemudian nanti data-data dasar itu dijadikan sebagai rujukan Anda untuk membuat masalah. Misalnya, kalau Anda ingin meneliti tentang konflik rumah ibadah kayak penelitian saya misalnya, nah maka data-data yang terkait atau data-data dasar maka tunjukkan dengan misalnya konflik antara ada kasusnya antara orang Islam dan orang Kristen tentang pendirian gereja. Atau misalnya perilaku remaja, maka tunjukkan dengan kasus-kasus tawurannya, narkobanya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah nanti di latar belakang masalah, ini harus ditulis setelah teori itu. Di situ Anda tulis tentang data-data dasar Anda, studi pendahuluan Anda terhadap masalah penelitian yang Anda akan teliti. Nah oleh karena itu, karena masalah ini sangat luas, sangat kompleks riset itu. Sebab semua di masyarakat itu akan terkumpul masalah itu. Akan ada. Makanya disebut dengan bersifat holistik, menyeluruh itu. Tidak dapat dipisah-pisahkan. Di situ ada aspek tempat. Kemudian ada para pelaku, orang-orangnya. Kemudian ada aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Jadi masalah penilaian itu 3 itu. Ada tempat di situ, ada pelaku, ada aktivitas. Bisa saja Anda misalnya menelitinya tentang tempatnya saja boleh. Tentang pelakunya, orang-orangnya misalnya, atau aktivitasnya. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya masalah riset di situ, masalah itu, maka kita dibutuhkan atau diperlukan apa yang disebut dengan fokus penelitian. Fokus itu untuk membatasi saja. Karena terlalu luasnya masalah itu, maka dalam riset kualitatif itu ada istilah yang disebut dengan pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu hanya khusus satu variabel. Jadi batasan masalah itu disebut dengan fokus riset. Fokus riset atau fokus penelitian itu dilakukan studi pendahuluan ke lapangan. Nah, jadi untuk mencari batasan masalah, makanya kita ada istilah studi pendahuluan datang ke lapangan itu. Kita punya masalah ini, tapi begitu kita datang ke sana, oh ternyata terlalu luas, maka kita batasin. Pembatasan itulah yang disebut dengan fokus penelitian. Kedua, penentuan fokus penelitian memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk membatasi studi atau wilayah penelitian kita. Sebab tanpa ada pembatasan, ini bisa jadi besar, luas. Bisa jadi lama, begitu problemnya. Sebab kita juga ketika kita penelitian itu harus mempertimbangkan aspek. 1, misalnya waktu, kedua tenaga, ketiga biaya. Maka ketika ada fokus riset atau fokus penelitian itu dalam rangka untuk membatasi itu supaya tidak terlalu besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadikan riset itu agar efektif gitu. Jadi tidak kesana kesini, tidak melebar, tidak meluas, tapi fokus. Besar, luas, tapi detail fokus seterusnya. Itu namanya disebut pembatasan masalah. Nah ini cara memilih fokus penelitian. Yang pertama nih, harus ada 3 yang dipertimbangkan. Pertama, pilih topik yang paling penting serta dapat membangkitkan motivasi Anda untuk menelitinya. Nah, jadi ketika kita membatasi fokus riset itu, ya paling tidak untuk kepentingan kita adalah paling yang kita sukai, yang paling penting itu. Riset itu apa? 2, pilih topik dengan ukuran dan kompleksitas yang mampu diteliti dalam jangka waktu atau sarana yang dimiliki. Jadi Anda juga selain memang punya kepentingan terhadap Anda suka tentang itu, nah ini pilih topik ukuran dan kompleksitasnya yang perlu diteliti, jangan terlalu luas gitu. Nah, kalau Anda satu variabel, satu masalah itu lebih bagus ketimbang banyak itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilih topik yang memang memiliki data relatif mudah diakses. Jadi di samping nomor 1 Anda suka, nomor 2 sesuai dengan kemampuan Anda, nah yang ketiga juga pertimbangkan, yaitu memiliki datanya. Untuk apa itu? Judulnya bagus, kemudian topiknya juga bagus, sesuai dengan kompleksitas Anda atau kompetensi Anda. Tetapi nanti datanya susah diakses, percuma. Nah, jadi data malah lebih penting juga ini. Jadi ketika judul oke dan selainnya oke, datanya mudah diperoleh, maka riset itu akan bisa berjalan nanti gitu. Yaitu cara
memilih fokus riset. Nah, ini contoh misalnya memilih fokus penelitian nih, fokus risetnya. Misalnya ada seorang peneliti nih, tertarik kepada yayasan panti asuhan, seperti panti yatim piatu. Dia tertarik itu. Maka studi pendahuluannya adalah dia datang ke dinas sosial atau studi eksplorasinya. Datang dulu, jalan-jalan ke sana, ke dinas sosial atau organisasi pengelolaan anak yatim. Di situ dia nanya sekitar panti sosial, atau panti asuhan, atau panti yatim piatu. Nah, kalau tidak dibatasin mungkin kita ini akan tertarik dari seluruh panti sosial yang ada di dinas sosial yang ada di kabupaten atau provinsi. Banyak sekali, luar biasa. Oleh karena itu ketika kita sudah datang ke sana, baru kita batasi kan itu terlalu luas. Cukup ambil satu saja dari banyaknya yayasan yang misalnya terdata di dinas sosial, yaitu misalnya yayasan yatim piatu saja. Anda ambil di mana kasusnya, Anda tulis misalnya yatim panti sosial yatim piatu Muhammadiyah di Jalan Veteran. Tah ini tuh panti sosial yatim piatu Muhammadiyah ini tuh disebut dengan fokus penelitian. Udah cukup ketika riset ini. Judulnya nama Anda, profil panti sosial yatim piatu. Tah model seperti ini, cara pembatasan masalah. Baik. Nah, ini judul penelitian. Nah, kalau batasan masalahnya udah oke, yayasan yatim piatu, panti sosial di Muhammadiyah, jadi lebih praktis Anda ketika membuat judul itu, lebih mudah gitu. Nah, oleh karena itu judul dalam penelitian sebetulnya ini berbeda dengan judul penelitian kuantitatif. Judul penelitian kualitatif satu disusun berdasarkan fokus masalah yang telah ditetapkan tadi. Tadi fokusnya Anda tertarik dengan yayasan yatim piatu. Ya sudah, lebih mudah itu. Judul oleh Anda. Nah, itu berdasarkan fokus masalah kedua, itu judul bisa tetap gitu. Atau mungkin berkembang dan berubah sesuai dengan data yang di lapangan. Seperti minggu kemarin saya sampaikan, kalau judul dalam penelitian itu bisa 3 sifatnya. Satu bisa tetap kan, kemudian berkembang, nambah atau apa, atau bisa berubah. Dan nanti judul itu walaupun Anda sudah oke dalam pembuatan proposal, sudah siap, tapi begitu Anda masuk ke lapangan, malah berubah, malah berkembang, itu nggak jadi masalah. Yang ketiga, biasanya judul riset kualitatif itu singkat, padat, tapi mencerminkan fenomena atau situasi sosial secara luas. Misalnya nih contoh-contoh judul itu kan. Jadi lebih fleksibel, lebih ringkas, lebih padat. Nah, ini judul dalam penelitian kualitatif. Mudah-mudahan dari pembahasan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.